Salam pergerakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri nyadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang kali ini kita dapat bertemu dalam podcast Tali Jiwa season pertama yang mana akan kita laksanakan pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan Widiantoko selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tentunya ada senior saya, ada teman saya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini sebagai pemantik diskusi pada pagi menjelang siang kali ini buat sahabat-sahabat semuanya yang ada di rumah. Langsung saja saya perkenalkan sahabat Nurholis. Oke, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah demisioner pengurus Rayon Tarbiyah dan Perguruan tahun 2021 ya, sahabat. Nah, beliau menjabat sebagai koordinator Biro Agama dan hari ini beliau masih melanjutkan studi di S1 jurusan PAI. Semesternya semester semester tinggi, semester 8. Beliau masih bab berapa? Hampir selesai. Ya, kita doakan semoga selesai. Ya, minta doanya untuk selesai. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak, tentunya kita akan sharing-sharing bersama sahabat Holis mengenai tentang moderasi beragama. Tak kira ini bukan suatu wacana atau isu yang baru, tapi hari ini adalah isu yang masih sangat hangat dan urgent tentunya untuk kita bahas. Apalagi kita sebagai aktivis pergerakan yang nantinya hari ini harus mengetahui hal tersebut seperti itu. Nah, kali ini kita sudah hadir pada kesempatan, sudah ada sahabat Holis di sini sebagai pemantik. Tak kira kita perlu untuk bagaimana kita tahu atau kita dengar dari beliau bagaimana moderasi beragama. Oke, yang pertama ini sahabat Holis tentang moderasi beragama di Indonesia. Awalnya itu muncul dari mana atau anggapan tersebut atau hal tersebut berawal dari apakah dari Wali Songo ataukah baru-baru saja atau gimana? Dan seperti apa di Indonesia sendiri? Terima kasih sebelumnya sudah kenal dengan saya ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh sahabat Ian biografi saya sendiri. Penting kiranya kita memahami moderasi beragama. Jadi sebelum kita merujuk kepada pertanyaan, kita perlu memahami dulu apa yang kita diskusikan ini. Saya bukan materi ya, kita sharing aja, ngobrol santai ya. Moderasi beragama, ini ada dua kata, moderasi dan beragama. Jadi yang dimoderasikan itu bukan agama, tetapi beragama. Beda ya, agama itu sudah moderat, tidak perlu untuk dimoderasikan, tetapi yang dimoderasikan adalah beragama, cara pandang seseorang dalam memahami ajaran agama. Nah, terkait dengan historisitas atau sejarah dari moderasi beragama sendiri, sebenarnya secara historis, meskipun secara tidak formal disebutkan moderasi beragama, tetapi istilah moderasi beragama sendiri itu sudah dalam Al-Quran pun sudah disebutkan. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bahwasanya Allah menjadikan umat manusia itu umatan wasata, umat yang wasatiyah, moderat. Jadi secara fitrah kita sebagai manusia itu adalah moderat. Lah, kemudian implementasi dari moderat sendiri itu diterapkan oleh para wali songo dalam mendakwahkan Islam di tanah Jawa menggunakan pendekatan moderat juga, wasatiyah. Jadi tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Hingga diformalkan oleh Kementerian Agama dengan mengadakan berbagai macam diskursus mengenai moderasi beragama. Kenapa? Karena di Indonesia ini maraknya akhir-akhir ini, dewasa kini banyak terjadi pemahaman agama yang dangkal atau secara tekstual sehingga mudah mengkafirkan, membid'ahkan, mengharamkan dan sebagainya. Nah, ini perlu diluruskan. Sebenarnya beragama yang moderat itu seperti apa? Itu Mas ya. Ya, terima kasih. Jadi agama sudah
moderat, hanya saja ketika kita beragama, ketika kita menjalani beragama, nah nilai tersebut yang dijunjung gitu ya. Oke. Dalam moderasi beragama ini ada beberapa prinsip-prinsip ya. Nah itu ya, apa saja itu yang nantinya prinsip itu atau nilai tersebut ada di moderasi dalam beragama. Mungkin bisa dijelaskan, sahabat Khalid. Oke, jadi di dalam memahami moderasi beragama, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang lahir, diantaranya yaitu tawazun atau keseimbangan. Bahasa kerennya itu proporsional. Jadi dalam beragama itu harus tawazun, seimbang, tidak berat sebelah. Artinya penyeimbangan ini menjadikan para pemeluk, lebih-lebih kita sebagai umat Islam, akan bisa memahami secara benar, secara baik bahwa bagaimana sih beragama secara baik itu. Terjadi keseimbangan. Kita tidak hanya mengambil dari teks saja, tetapi kita harus melihat konteks. Bukan keluar dari konteks tapi tidak melibatkan teks. Ini yang dialami oleh orang-orang fundamental. Mereka hanya menggunakan tekstual tanpa melihat konteks. Ayat itu diturunkan, asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud ya. Berbeda dengan orang yang liberal, dia hanya menjadikan konteks saja tanpa melibatkan adanya teks. Nah, ini kehilangan teks secara dasariah. Oleh karena itu, prinsip yang pertama dijunjung adalah tawazun atau keseimbangan. Kemudian ada dua, itu ta'adul, keadilan. Adil itu bukan berarti sama, ya, bukan berarti sama. Saya memiliki anak 5, SD, SMP, SMA dan sebagainya, pasti 10.000 semua, itu bukan adil, ya, itu bukan adil. Karena keadilan itu bukan sama. Tetapi melihat ruang dan waktunya, kebutuhannya. Anak SMA, ya berapa? Lebih tinggi pasti uang jajannya dibanding anak SD, iya kan? Tidak bisa disamaratakan. Ini prinsip keadilan, tidak seperti itu. Keadilan bukan seperti itu. Tapi lebih kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ada lagi nanti tasamuh, toleransi. Lah ini karena Indonesia merupakan plural ya, negara yang majemuk, etnis, budaya, agama saja berapa agama? Ada 6. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini keren. Satu negara yang mengayomi berbagai etnis, agama. Dalam satu rumpun, negara kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi pilar dasar yaitu Pancasila. Oleh karena itu tasamu, toleransi itu harus kita kembangkan, kita galakan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal dari diri kita sendiri masing-masing. Bersikap tasamu. Ketika teman kita berbeda pandangan, ya biarkan saja, itu pandangan mereka. Yang penting didasari dengan ilmu. Jangan hanya pandangan saja tanpa dasar ilmu, argumen. Tapi ternyata dasarnya nggak ada. Lah ini berbeda pandangan, berbeda madhab saja boleh. Anda fikih Imam Syafi'i, saya Maliki boleh. Yang penting saya tahu argumentasi yang bisa saya berikan. Saya mengikuti pendapat ini karena bla bla bla. Itu bagus. Itulah tasamu. Dalam konteks kenegaraan pun beda partai politik nggak masalah, ya kan? Dalam keluarga pun banyak pendapat, silang pendapat. Itu anggap aja masalah. Itu jangan dianggap masalah. Karena perbedaan itu sunatullah. Yang kita harus galakan adalah perbedaan itu sunatullah. Dan itu suatu keniscayaan. Tidak bisa kita mengajak semua sama sependapat dengan kita, tidak bisa. Seperti itu. Oke. Itu mengenai prinsip dari moderasi beragama. Nah, pada kali ini adalah maraknya ya, bagaimana apalagi kita di kampus dan bagaimana aktivis ini ada banyak sekali dogma-dogma yang menjangkit pada pemikiran-pemikiran teman-teman di mahasiswa. Karena penanaman dogma yang paling menurut saya paling mudah itu ada di kampus. Nah, ketika hal tersebut ya, urgensi anak milenial atau dari mahasiswa ini menurut pandangan dari sahabat Khalid bagaimana tentang moderasi beragama tersebut gitu. Karena kita tahu bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam rahmatan lil alamin. Tapi ketika ada banyaknya dogma-dogma atau doktrin
yang sangat mungkin kita katakan ekstrim dalam apalagi dalam kampus. Nah, bagaimana kita kalau pepatah sedemikian hujan, nah seperti itu. Jadi mengantisipasinya itu ada beberapa langkah atau seperti apa di kalangan kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai aktivis pergerakan seperti itu. Oke, menjawab pertanyaan dari sahabat Ian tadi mengenai bagaimana sih kita sebagai mahasiswa di mana terdapat berbagai macam doktrin, dogma dan sebagainya mengenai Islam. Islam kan banyak cara pandangnya. Ada Islam progresif, ada Islam liberal, ada JIL, jaringan Islam liberal, ada yang radikal dan sebagainya. Nah, kita menggunakan konsep Islam yang moderat. Nah, bagaimana cara memupuk mahasiswa menumbuh kembangkan Islam yang moderat itu seperti apa? Yang pertama ya kita harus tahu pintu masuknya. Nah, itu yang penting dulu. Pintu masuknya. Satu gerbang utama yang bagaimana mengubah. Itu yang pertama dulu. Di organisasi ekstra kampus itu banyak sekali, ya kan? Berbagai macam organisasi yang bernaungan dengan keagamaan lah. Lah kita harus tahu pintu masuk yang pertama kali kita masuki itu yang nanti menentukan ke arah kedepannya bagaimana kita cara berpikir, cara kita bersikap, cara kita bertindak. Itu pintu gerbang yang pertama. Kita dinaungi di PMI. Nah, di PMI itu moderat, menjunjung tinggi moderat. Bukan hanya secara tekstual tapi kontekstual juga. Makanya jargonnya salam pergerakan. Salam pergerakan. Pergerak, harokah, bergerak itu, nah ini keren ini istilah bergerak sendiri. Tapi terkait dengan itu nanti akan dibahas mungkin di waktu yang akan datang. Saya akan memberikan tadi bagaimana cara menanamkan mahasiswa yang notabene itu memiliki kompleksitas pemikiran, ya, masing-masing dari sudut pandang latar belakang berbeda-beda. Bagaimana cara agar beragama yang moderat? Yang pertama adalah pintu gerbang utamanya dulu. Kemudian kedua, cara mengambil referensi. Ini penting sekali karena salah mengambil referensi bahaya. Teman saya ada yang mengambil referensi dari Wahabi. Bahaya, nanti imbasnya adalah cara berpikirnya juga seperti Wahabi. Apalagi nanti disampaikan kepada yang lain. Wah, disampaikan kepada lain. Loh, ini ditularkan kan? Bahaya. Ini referensi. Yang berikutnya adalah guru atau saya bahasa relasi diskusi, relasi intelektual itu penting juga. Bersama siapa kita duduk, tentunya nanti akan berimbas kepada apa yang dibicarakan. Katakanlah kepada orang-orang yang notabene anti Pancasila, ya nanti akan berbicara tentang anti Pancasila. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang pro Pancasila, maka akan dibahas adalah Pancasila. Khilafah, nanti akan dibahas khilafah. Khilafah ini seperti ini. Lah kita sebagai agen of change, agen perubahan harus menanamkan itu. Menanamkan itu sedini mungkin. Kalau kita sudah masuk gerbangnya, maka itu sudah baik. Tinggal pemahaman, pengejawantahan, pendalaman, peluasan. Makanya berpikir itu harus mendalam dan meluas. Mendalam berarti mengakar. Sebenarnya esensi ini apa? Kita cari esensinya. Tapi meluas juga, bukan sempit, tidak batasi. Kita harus memahami pandangan-pandangan yang ada. Biar tidak stagnan. Tidak stagnan, tidak kaku. Sehingga tidak mudah menyalahkan pandangan ini yang benar, kamu salah berarti. Tidak bisa seperti itu. Itu meluas dan mendalam. Pendalaman pemahaman apa yang kita yakini benar harus kita dalami. Mungkin seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang-bincang pada podcast beragama. Mungkin satu ungkapan terakhir, ada satu pertanyaan. Ada enggak pesan untuk teman-teman mahasiswa khususnya atau teman-teman aktivis pergerakan yang nantinya akan melihat podcast ini, pesan untuk mereka bagaimana menjadi seorang yang dapat bermoderasi dalam beragama, dapat memahami satu sama lain, karena hal tersebut ketika kita tidak mensiarkan itu sangat bahaya menurut saya. Ada pesan
beberapa patah kata lah dari sahabat Holis untuk teman-teman nantinya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya berharap kepada sahabat-sahabat PMI dimanapun berada, lebih-lebih yang mencintai terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama yang harus ditekankan adalah literasi, ya, literasi. Kenapa? Karena literasi itu sangat penting. Kemudian literasi sendiri itu bukan hanya sebatas membaca saja, menulis pun juga termasuk literasi. Di samping itu pula kita harus bisa melihat konteks. Kita bukan hanya membaca, tetapi kita mengkompromikan, integrasikan antara teks dan konteks. Di samping kita membaca banyak buku literatur yang ada, kita juga harus bisa mengkontekstualisasikan. Apakah ini sudah relevan diterapkan di sini atau tidak? Atau ini jangkanya kapan saya terapkan? Kemudian di samping itu pula jangan sungkan untuk terus mendalami diskusi-diskusi, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan intelektual semacam ini penting ini, sehingga nanti akan menumbuhkan kesadaran. Oh ternyata kok saya baru paham ya. Oh ternyata saya belum paham yang itu. Oh ternyata berarti kurangnya saya di sini. Sehingga ketika tumbuh kesadaran, maka dalam diri seseorang tersebut akan menumbuhkan rasa untuk sungguh-sungguh dalam memahami segala sesuatu itu. Baik itu berdasarkan dengan pengalaman yang ada, nanti akan dirubah, kemudian diperbarui. Ini yang penting. Kemudian berikutnya adalah pembiasaan, habit, pembiasaan yang baik. Ketika sudah dini kita biasakan dengan hal-hal baik, maka akan menjadi budaya dalam diri kita. Anda bangun tidur siang, setiap itu terus, ya akan tidur siang terus, ya enggak bangunnya, praktekkan saja. Tapi kalau sudah Anda atur, Anda akan bisa mengatur hidup Anda sendiri. Yang poin penting adalah kita bisa mengatur waktu. Jangan diatur waktu, mengatur waktu, manajemen waktu, bukan diatur waktu. Kita kaprahnya, salahnya itu di sini. Kita mudah diatur waktu, tapi kita tidak canggih, tidak mapan, tidak cakap dalam mengatur waktu, memanage waktu. Oleh karena itu penting mengatur waktu. Mengatur waktu sendiri ya pentingnya harus kita gunakan, optimalkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maslahah. Baik untuk diri kita, untuk sekeliling kita, dan untuk umat, lebih-lebih untuk warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat Holis pada kesempatan kali ini. Satu hal yang menarik pada diskusi atau berbincang ya, bincang-bincang pada pagi menjelang siang kali ini adalah bagaimana kita lebih tahu ya tentang moderasi beragama. Agama sudah moderat, hanya saja ketika beragama yang kita harus pahami betul, nilai-nilai beragama yang kita harus pahami, dan bagaimana tentang kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agen of change dapat mengetahui prinsip daripada moderasi beragama, dapat menjadikan satu beragama itu baik, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang indah, agama yang santai, agama yang santai, agama yang luas, seperti dakwah Nabi. Nabi tidak pernah berdakwah ketika keras itu, rahmatan lil alamin. Mungkin itu pada pertemuan kali ini. Terima kasih sahabat Holis. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi atau menyaksikan pada kesempatan kali ini. Dari saya, mohon maaf apabila ada beberapa tutur kata yang kurang teratur atau tingkah laku yang kurang berkenan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada chapter kedua podcast Tali Jiwa PMI Rayo Tarik Badan Guruan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.